Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kita langsung aja ya ke topik pembahasan. Bayangin lo udah bertahan-tahan riset, ngabisin duit jutaan dolar, kerja siang malam di laboratorium, terus tiba-tiba gagal, semua hasil penelitian lo meledak, tumpah, atau malah nggak sesuai hipotesis. Rasanya kayak mau teriak, kenapa sih alam semesta ini nggak mau kerja sama? Tapi, tahukah lo, beberapa penemuan terbesar dalam sejarah manusia lahir bukan dari kesuksesan, justru dari kegagalan yang bikin ilmunya nyaris nyerah. Bahkan, ada yang saking gagalnya, penemunya dikucilkan, diejek, atau dibilang gila. Dari microwave yang lo pakai buat penasin Indomie, sampai lem super yang bisa nempel, hampir apa aja semuanya lahir dari eksperimen yang gagal total. Bahkan, ada obat yang nyaris nggak pernah sampai ke pasien gara-gara dianggap gagal di awal. Di video kali ini, Otak Bercerita bakal ngajak lo bongkar 5 penemuan ilmiah yang gagal total di awal. Tapi akhirnya, sukses mengubah dunia. Ceritanya seru, dramatis, dan bikin lo mikir. Wait, what? Mungkin kegagalan lo hari ini adalah fondasi kesuksesan lo besok. Yuk, kita mulai dari yang paling sering lo temuin di dapur. Penasaran? Gas! Oke gas, tambah 2 torang gas. Yang pertama, microwave berasal dari radar perang jadi pemanas makanan. Kita mulai dari benda yang hampir ada di setiap rumah. Microwave, alat yang lo pakai buat angetin kopi atau masak mie instan dalam 3 menit. Tapi lo tahu nggak, microwave awalnya bukan untuk masak-masak. Awalnya, ini adalah alat perang. Tahun 1945, seorang insinyur bernama Percy Spansel lagi bekerja untuk perusahaan Raytheon. Dia lagi ngembangin radar buat keperluan militer. Radar ini memancarkan gelombang microwave buat mendeteksi pesawat musuh. Suatu hari, Percy lagi berdiri di depan mesin radar yang sedang aktif. Dia iseng ngerogoh saku, dan, wah, permen coklat di sakunya meleleh. Orang biasa mungkin cuma mikir, coklatnya keburu panas. Tapi Percy berbeda. Pikiran ilmuwannya langsung bekerja. Gelombang mikro ini bisa memanaskan makanan. Dia langsung ambil butiran jagung dan mendekatkannya ke mesin. Dalam hitungan detik, jagung meletus jadi popcorn. Eksperimen lanjutan, dia coba telur. Dan, boom, telurnya meledak kena tembok kantor. Rekan-rekannya pasti mikir, ini orang gila. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Apaan sih coba-coba telur di depan radar? Tapi Percy nggak berhenti. Dia sadar ini bukan sekadar iseng. Gelombang mikro bisa memasak makanan dengan cepat. Tahun 1947, microwave pertama dijual ke publik. Namanya Radaranga. Tapi, gagal lagi. Microwave pertama itu beratnya 340 kg, setinggi kulkas, dan harganya setara mobil mewah. Nggak ada yang beli. Butuh waktu hampir 20 tahun sampai versi yang lebih kecil dan murah muncul. Sekarang, hampir setiap rumah punya microwave. Semua berawal dari coklat yang meleleh di saku seorang insinyur yang lagi kerja. Pelajaran, kegagalan awal sering cuma karena timing yang belum tepat, atau karena produknya belum siap untuk pasar. Tapi ide besarnya bahwa gelombang mikro bisa masak makanan tetap bertahan. Kedua lem super yang ditemukan karena kesalahan ngeselin. Sekarang lo lagi ngopi, terus sendoknya patah. Atau lagi ngelem sepatu biar nggak copot. Lo pasti pakai lem super, cepet, cuma setetes, langsung nempel kayak disumpahin. Tapi tahukah lo, lem super ditemukan secara nggak sengaja karena seorang ilmuwan lagi gregetan. Kisahnya dimulai tahun ke 1942 DR. Harry Coover lagi kerja buat Kodak. Iya, perusahaan film dan kamera itu. Dia ditugasin buat nyari bahan plastik transparan yang kuat buat dijadikan bidik senapan keperluan perang. Saat eksperimen, dia dan timnya nemuin bahan kimia bernama cyanoacrylate. Tapi mereka langsung frustasi karena bahan ini super lengket. Bahan ini nempel ke semua. Nempel ke gelas, ke logam, ke tangan, bahkan ke satu sama lain. Tim Coover langsung kesel. Ini mah gagal.
nggak bisa dipakai buat bidik senapan. Mereka buang bahan itu dan lanjut ke formula lain. Coover pun lupa-lupa aja sama si lengket ini. Tahun 1951, Coover lagi kerja di proyek lain. Kali ini, dia diminta bikin sesuatu untuk pesawat tempur. Dia nemuin lagi bahan yang sama cyanocrylit dan lagi-lagi lengket banget. Tapi kali ini, dia sadar. Tunggu, ini bukan kegagalan. Ini adalah hal baru. Dia sadar, bahan ini nggak perlu jadi plastik transparan. Bahan ini bisa jadi perekat super yang nggak butuh tekanan atau panas. Cuman setetes, langsung nempel kuat. Tahun 1958, lem super mulai dijual ke publik. Awalnya dipakai buat perang Vietnam, buat nambatin luka tentara, sementara sampai ke rumah sakit. Sekarang, lem super ada di setiap rumah. Pelajaran, kadang, apa yang lu anggap kegagalan di satu proyek bisa jadi kesuksesan di proyek lain. Coover butuh 9 tahun buat sadar kalau dia nemuin sesuatu yang besar. Yang ketiga penisilin, antibiotik yang menyelamatkan jutaan nyawa. Kalau microwave dan lem super ditemukan karena eksperimen yang gagal, sekarang kita masuk ke penemuan yang terjadi karena malas. Iya, malas. Ini cerita paling terkenal dalam dunia sains tentang betapa pentingnya nggak bersih-bersih laboratorium. Tahun 1928, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Alexander Fleming lagi sibuk penelitian tentang bakteri Staphylococcus. Dia orangnya agak berantakan. Habis musim panas, dia pergi liburan 2 minggu. Begitu balik ke lab, dia nemuin sesuatu yang bikin dia ngomong astaga. Di salah satu petri dish yang udah dibuang karena berantakan ada jamur hijau yang tumbuh. Tapi yang aneh, di sekitar jamur itu, bakteri Staphylococcus yang tadinya tumbuh subur, hilang, mati, gak ada satu pun yang hidup. Fleming langsung mikir, jamur ini membunuh bakteri. Dia ambil jamur itu, ternyata namanya Penicillium notatum. Dia ekstrak dan nemuin zat yang dia sebut penisilin. Tapi, gagal lagi. Fleming nyoba buat bersihin infeksi dengan penisilin, tapi susah banget buat memproduksinya dalam jumlah besar. Dia publikasi paper ilmiah, tapi nggak ada yang terlalu peduli. Fleming akhirnya nyerah dan pindah ke penelitian lain. Selama 10 tahun, penisilin terlupakan. Baru tahun 1940, dua ilmuwan lain Howard Florey dan Ornstein nemuin lagi paper Fleming dan sadar potensi besarnya. Mereka berhasil produksi penisilin massal. Pas Perang Dunia II penisilin nyawa tentara sekutu. Fleming, Florey, dan Chain akhirnya dapat Nobel. Fleming sendiri pernah bilang, saya tidak menemukan penisilin, saya hanya menemukannya secara tidak sengaja. Tapi kenyataannya, kalau dia nggak penasaran sama jamur aneh di petri dish yang kotor dan nggak buang itu, langsung kita mungkin nggak pernah punya antibiotik pertama di dunia. Pelajaran, kebersihan itu penting. Tapi rasa penasaran pada sesuatu yang tidak pada tempatnya juga penting. Dan yang paling penting, penemuan besar jarang datang dari satu orang. Butuh tim, butuh waktu, butuh orang lain yang percaya sama ide yang terbengkalai. Yang keempat, sakarin. Pemanis buatan yang lahir dari lupa cuci tangan. Kita lanjut ke penemuan yang mungkin bikin lo mikir 2 kali buat lupa cuci tangan. Tahun 1879, seorang ilmuwan bernama Konstantin Vollberg lagi kerja di lab Johns Hopkins University. Lagi penelitian tentang batu bara taria, bahan yang kotor banget. Suatu malam, dia pulang kerja dan langsung makan malam tanpa cuci tangan. Dia ambil roti, dan rotinya manis. Dia heran, kok roti ini manis? Istriku nggak mungkin kasih gula berlebih. Dia langsung balik ke lab tengah malam, cek semua bahan yang dia pegang, dan nemuin satu senyawa yang super manis jauh, lebih manis dari gula tapi nggak punya kalori. Namanya sakarin. Tapi perjalanan sakarin nggak mulus. Awal 1900-an, ada gerakan besar-besaran yang mau melarang sakarin. Para ahli kesehatan bilang, ini bahan kimia, bahaya. Theodore Roosevelt, yang saat itu jadi presiden AS, malah marah. Siapa bilang sakarin berbahaya? Dokter yang kasih saran itu tolol. Akhirnya, sakarin tetap bertahan. Apalagi pas Perang Dunia I dan II gula langka, orang mulai pakai sakarin sebagai pengganti. Sekarang,
Sakarin ada di ribuan produk diet, dan zero sugar. Pelajaran, penemuan bisa datang dari hal kecil, lupa cuci tangan. Tapi perjalanan dari penemuan sampai diterima publik bisa penuh perdebatan. Kadang butuh puluhan tahun sampai orang percaya. Yang terakhir post-it note. Si tempelan yang awalnya dianggap gagal, kita tutup dengan penemuan yang mungkin lagi nempel di monitor lo sekarang. Post-it note, kertas tempelan kecil yang bisa lo pakai buat ngingetin deadline, ngasih pesan ke temen kantor, atau buat mainan tembok-tembakon pas lagi bosan. Tapi lo tahu nggak, post-it note lahir dari lem yang gagal. Iya, lem gagal. Tahun 1968, seorang ilmuwan di perusahaan 3M bernama Spencer Silver lagi ditugasin buat bikin lem super kuat, tapi hasilnya dia nemuin lem yang super lemah. Lengketnya cuma sedikit, bisa ditempel, tapi gampang banget dilepas. Dan bisa dipakai ulang berkali-kali. Di 3M, ini disebut kegagalan. Silver coba promosiin lem ini ke rekan-rekannya. Hey, ini lem yang gak terlalu lengket. Keren kan? Semua orang cuma bengong. Wait, what? Lem yang gak lengket, buat pakebak. Tahun 1974, seorang kolega Silver namanya Art Fry lagi frustasi. Setiap minggu, dia nyanyi di paduan suara gereja. Setiap minggu juga, selipan kertas di buku lagunya selalu jatuh. Suatu hari dia mikir, kenapa nggak ada kertas yang bisa ditempel tapi gampang dilepas? Fry inget sama lem gagalnya Silver. Dia ambil sampel lem itu, olisin ke kertas, dan jadi post-it note lahir. Tapi gagal lagi. 3M nggak yakin produk ini bakal laku. Mereka kasih sampel gratis ke kantor-kantor. Begitu orang nyobain, mereka ketagihan. Dalam beberapa tahun, post-it note jadi salah satu produk kantor paling laris sepanjang masa. Pelajaran, lem yang gagal karena terlalu lemah. Akhirnya, sukses karena ada orang yang nemuin masalah yang tepat buat solusi itu. Kadang, kita nggak perlu jadi yang terkuat. Kita perlu jadi yang tepat buat masalah tertentu. Jadi, dari 5 cerita tadi, apa yang bisa kita petik? Pertama, kegagalan bukan akhir. Persis Spencer, lihat coklat meleleh. Bukan kecewa, tapi penasaran. Harry Coover 9 tahun kemudian, baru sadar kalau lem supernya adalah harta karun. Kedua, kadang solusi besar datang dari masalah kecil. Post-it note lahir karena selipan buku lagu yang jatuh. Sakarin lahir karena roti yang terasa manis. Ketiga, penemuan butuh waktu dan orang lain. Fleming nemuin penisilin, tapi butuh Florey dan Chain untuk menyelamatkan jutaan nyawa. Spencer Silver bikin lem gagal, tapi butuh Art Fry yang frustasi sama buku lagu untuk bikin post-it note. Keempat, jangan remehkan kegagalan lo. Bisa jadi, yang lo anggap gagal hari ini adalah fondasi dari sesuatu yang besar di masa depan. Tapi, lo harus tetap penasaran. Lo harus tetap coba, dan lo harus berani berbagi ide lo dengan orang lain. Gimana? Dari 5 penemuan ini, mana yang paling bikin lo nganga? Atau lo punya cerita kegagalan yang akhirnya jadi keberuntungan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe Otak Bercerita, biar lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Karena setiap fakta punya cerita, dan di sini, otak-otak penasaran kayak lo bakal dapet tempatnya.